Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Mbok Nilu hadir di Santi Dharma Chandra. Swastiastu Mbok Nilu. Swastiastu. Baiklah, sebelumnya mau peluk dulu. Luar biasa perjuangan Mbok Nilu. Santi banyak belajar tentang keberanian Mbok Nilu. Apalagi Santi Dharmika Hindu. Baru 5 tahun masuk di agama Hindu dan mengabdi di Bali. Sekarang dados nak Bali, nak Gianyar, Mbok Nilu titiang. Sukses atas pengabdianmu, atas cintamu. Nggih. Karena berkat Ida Betara narik ke sini. Welcome home. Nggih, Welcome home. Baiklah, Santi mau bertanya nih Mbok Nilu. Mbok Nilu kan cukup berani ya untuk bersuara, menyuarakan. Aku gemeteran, tahu Santi gemeteran, jujur. Berani bersuara untuk menyuarakan kebenaran, terus berjuang untuk umat dan bukan umat aja ya, masyarakat dan lain semuanya gitu. Apa sih yang mendasari Mbok Nilu untuk berani untuk bersuara kebenaran, apalagi pro kontra Mbok Nilu kan yang tak lihat di media sosial itu kan banyak ada yang mau fitnah Mbok Nilu dan lain-lain. Apa yang mendasari itu? Cinta. Really? Iya. Apa Mbok Nilu nggak capek nanggapin kayak yang fitnah Mbok Nilu dan lain-lain? Mungkin ini juga semangat Mbok Nilu, vitamin buat Santi ya untuk menghadapi itu gitu. Bagaimana Mbok Nilu? Cinta. Berawal dari kecintaan itulah. Ya tentunya kan karena kita sebagai manusia kan ada rasa kesal, ada rasa sedih, ada rasa marah gitu kan, kecewa. Anak-anak tahu banget ini, anak-anak Mbok Nilu yang biasa bersama Mbok Nilu. Tapi di akhir hari kita mengembalikan lagi kepada alasan. Mengapa sih kita duduk di sini sama Erwin? Mengapa sih kita ngobrol? Mengapa sih Mbok Nilu menjadi seorang wakil rakyat? Yang karena cinta. Karena cinta ya. Jadi Mbok Nilu ini kan termasuk kalau Santi anggap kan seperti pejuang dharma lah, pejuang dharma di kebenaran untuk memperjuangkan Bali secara skala, dan di skala itu pasti karena kan memperjuangkan hak orang Bali sendiri. Nah, terus untuk bagaimana Mbok Nilu memberikan semangat, karena kan pasti di Bali itu kan ada regenerasi ya Mbok Nilu, yang mungkin nanti ada nilu-nilu jelantik yang lain yang sekarang masih sekolah TK, masih sekolah SD, masih sekolah SMP atau kuliah yang ingin berani bersuara tapi mereka masih takut gitu kan, takut apalagi kalau di Bali itu kan untuk berbicara secara vokal itu kan nggak gampang gitu kan. Bagaimana pesan untuk Mbok Nilu buat generasi muda khususnya di Bali agar bisa menjadi berani bersuara, termasuk kepada Santi juga ingin berani bersuara kebenaran seperti Mbok Nilu gitu. Mbok Nilu selalu berpesan, selalu menyampaikan kepada generasi penerus kita, baik orang tua mereka juga anak-anak mereka, bahwa hanya satu Bali yang kamu punya, hanya satu Bali yang menjadi tanah di mana kita dilahirkan. Mungkin kita akan merantau, suatu hari kita akan merantau keluar daerah, keluar negeri. Akan tetapi akan selalu ada Bali di hati kita, dan Bali tidak bertambah besar. Namun kita sebagai anak Bali akan terus bergenerasi. Jadi kalau kita mempertahankan sesuatu yang menjadi milik kita satu-satunya, kita pertahankan gak dengan sepenuh jiwa? Kita pertahankan dengan cinta. Tapi cinta itu juga kan memerlukan kekuatan, memerlukan power. Berarti kodamnya Mbok Nilu apa ini? Ya. Power Ranger. Ya. Kalau cinta hanya berbekal kekuatan yang luar biasa gini. Ya. Jadi sebelumnya Santi mau cerita dulu ya. Santi kenal Mbok Nilu ini dari Instagram ya Mbok Nilu ya. Jadi waktu itu ya adalah konflik seperti itu. Nah dengan bijaknya Santi tuh ngadulah kan waktu itu Mbok Nilu sebelum jadi pejabat aja udah bisa menerima aduan masyarakat dan lain-lain. Waktu itu Santi pas di Jakarta, Santi lagi puyeng banget gitu kan, dan dengan kebesaran hati Mbok Nilu merangkul Santi. Ya ampun, terima kasih. Mungkin waktu itu kan Santi juga belum kenal Mbok Nilu juga dengan konflik huru-hara itu kan. Jadi dan itu Santi percaya bahwasanya sosok Mbok Nilu itu sosok yang bijak. Jadi sosok yang Santi bukan mengagung-agungkan Mbok Nilu ya, tapi Santi ngerasain sendiri nih apa yang Santi rasain. Tak pikir Mbok Nilu tuh marah gitu kan, tak pikir Mbok Nilu pasti ini benci Santi nih. Santi mikirnya kayak gitu. Ternyata Mbok Nilu telepon Santi 1 jam dan memberikan nasihat, udah semangat untuk kegiatan agama, untuk fokus ke sulingge seperti itu kan. Oh iya, setengah Mbok Nilu terima Santi gitu. Terima kasih banget. Jadi hal apa yang ketika ada mungkin awalnya yang benci banget sama Mbok Nilu, yang ngefitnah Mbok Nilu banget, tapi one day dia butuh Mbok Nilu. Apakah Mbok Nilu tetap merangkul atau siapa lu, kan lu dulu ngefitnah gue, ibarat kata kayak gitu. Mbok Nilu tetap merangkul atau bagaimana? Buat Mbok, apa yang dilakukan oleh
siapapun ya terhadap Mbok Nilu gitu kan, tanggung jawab mereka untuk menjalani karma mereka. Bagaimana Mbok Nilu bereaksi, tanggung jawab Mbok. Jadi Mbok Nilu kan tidak selalu membalasnya dengan kelembutan. Terkadang Mbok Nilu kan juga keras, ketegasan, memberikan fakta gitu. Tapi yang namanya dalam tanda kutip membalas dendam itu tidak pernah Mbok Nilu lakukan. Mbok Nilu mendoakan. Berarti Mbok Nilu setegas apapun tidak balas dendam? Enggak. Jadi Mbok Nilu mendoakan bahwa saya tidak akan menyerah, akan tetapi saya berserah. Tidak menyerah tapi berserah. Berserah kepada Tuhan. Karena langkah saya ini terus ke depan, ya kan? Di depan itu ada duri, ada paku, ada onak, ada segala macam belahan kaca dan lain sebagainya. Hanya atas kuasa Sang Pencipta lah kemudian ya. Jadi Mbok, kalau anak-anak itu paham, kita tuh berjalan ibaratnya mata kita tertutup, telinga kita tertutup. Kita jalannya dengan hati. Oh, jalannya dengan hati. Jadi kita berada di posisi hari ini ya atas restu dari semesta. Kalau tadi berkata kodamnya Mbok Nilu apa? Kodamnya ya kan? Bisa dilihat bagaimana masyarakat jika kita suatu hari nanti berjalan-jalan bersama ya ke desa-desa gitu kan. Nanti rasakan sendiri. Sekalipun kita tidak saling mengenal, sekalipun belum pernah bertemu sebelumnya, bagaimana pada saat kita berangkulan, bagaimana saat kita berpegangan tangan, saling berpandangan mata, komunikasi itu sudah masuk ke hati. Jadi buat Mbok Nilu ya keseharian kita seperti itu ya, Welly ya. Berarti apapun yang Mbok lakukan dari hati, maka akan nyampainya ke rakyat juga dari ke hati mereka juga, menyentuh hati mereka. Jadi karena energi ketulusan itu tidak pernah bohong ya Mbok Nilu ya. Menyakiti Mbok Nilu sama dengan menyakiti mereka. Luar biasa. Terima kasih matur suksma semua atas waktunya Mbok Nilu. Semoga Santi bisa meneruskan dan pasti bukan meneruskan ya. Kalau Santi pengen fokus di jalur agama sih Mbok Nilu. Santi pengen banyak memperbaiki karma Santi. Santi ingin menghabiskan waktu untuk di pura, ngayah di Sulingge, dan karena buat Santi itu di agama Hindu, Santi masuk di agama Hindu, Santi cinta sama ajaran agama Hindu karena banyak hal. Terus Santi kan pikir kalau ke pura sendiri gitu Mbok Nilu, di Hindu ini banyak banget loh ilmu, tapi nggak terekspos seperti itu kan. Dan itu mungkin karena Santi dulu pernah reporter di Bali TV, penyiar radio dan lain-lain pas waktu di Jakarta. Ilmu itu yang Santi untuk ngayah di Bali, dan Astenggara Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa juga sudah menempatkan Santi di Bali. Nanti kita bersama-sama. Kalau Mbok kan melakukan jalan hidup yang Mbok sudah putuskan, ya kan, bersama dengan mereka yang termarginalkan. Mereka pedagang, Mbok mempromosikan dagangan mereka. Mereka kepala daerah, Mbok membantu mereka dengan cara Mbok mengekspos kerja-kerja mereka. Kalau urusan agama, Mbok memang tidak masuk ke ranah itu. Jadi, go ahead, kita akan berjalan bersama-sama. Ya, baiklah. Oke. Tutup dengan para Mas Santi. Dan Eka nak Bali ya, sorry ya. Kita nak Bali. Dados nak Bali guys, gianyar. Sukses Mbok Nilu. I love you. Lanjut sama Erwin. Para Mas Santi dulu. Para Mas Santi. Om Santi, Om.